Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu bersilaturahmi dengan Ibu Sekretaris Desa Kalibaru, Ibu Ainuryanti, untuk membahas terkait IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Desa Kalibaru. Baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya hari ini mohon maaf saya mengganggu waktunya. Hari ini saya sengaja datang ke desa untuk ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Juga mudah-mudahan nanti dari pihak UT juga bisa bekerja sama dengan desa untuk terkait IPM, terutama di bidang pendidikan. Nah, kalau boleh tahu di Desa Kalibaru ini ada berapa sekolah sih yang masuk di cakupan wilayah Desa Kalibaru? Untuk sekolah mungkin PAUD ada 6 PAUD, SD ada 4, SMP 1. Untuk SMA belum ada. Untuk SMA belum ada ya. Atau SMK. Oke, terus untuk jumlah ya untuk siswa sekolah dasar ya. Untuk siswa sekolah dasar di Desa Kalibaru itu ada berapa siswa? Untuk jumlah sekolah dasar kemarin diminta laporan kurang lebih 749 siswa. Untuk sekolah menengah pertama SMP 339 siswa. untuk sekolah menengah atas itu atau yang melanjutkan. SMK ya. Ya kurang lebih mungkin kalau di present itu kan jumlah ya. Jumlah ya. Kurang lebih mungkin 40 orang mungkin ada. Ada aja. Ya. Untuk yang ini yang di perguruan tinggi, Yang di perguruan tinggi yang sedang, berarti yang sedang, yang sedang melanjutkan di perguruan tinggi. Mungkin ada 10 orang gitu. Ada ya 10 orang, berarti lumayan ada gitu ya. Ya. Apalagi lihat kondisinya untuk Desa Kalibaru ini ya untuk melanjutkan gitu agak cukup jauh gitu. Tapi Iya. alhamdulillah masih ada gitu. Nah, terus juga ya untuk presentasinya kan kadang di kita itu ada yang sekolahnya sampai SD, sampai SMP, bahkan SMA dan juga sampai perguruan tinggi. Nah, untuk yang lulusan SD di Desa Kalibaru itu kurang lebih ada berapa persen? Kalau dipresentasikan yang lulusan SD itu kurang lebih 80% untuk Desa Kalibaru. Untuk yang lulusan SMP SMP 60%. 60% ya, berarti Iya. hampir setengahnya ya Iya. warga Kalibaru itu minimal rata-rata lulusan SMP. Ya. Terus untuk lulusan SMA atau SMK Kalau SMK, SMA itu kurang lebih 40%. 40%. Alhamdulillah ada kemajuan Ya, gitu. Ya. Cukup banyak ya, karena sekarang juga kan untuk program Wajib Belajar itu saya sudah 12 tahun Iya. gitu. Jadi bisa, apalagi sekarang juga untuk sekolah menengah atas kan sudah gratis gitu, Iya. tidak ada bayaran. Terus lumayan agak dekat. Ya, gitu. lumayan dekat juga walaupun Ya. tidak satu Tidak desa ada di gitu. Desa Kalibaru. Ya, tapi cukup dekat ya. Terus untuk yang lulusan perguruan tinggi nih, lulusan perguruan tinggi di Desa Kalibaru itu kurang lebih ada Cuman berapa persen? 10%-an lah 10% ya, berarti yang udah lulus ya. yang udah lulus. Terus juga kan selain di sekolah dasar, untuk tempat pendidikan itu ada yang namanya disebut itu PKBM. Iya. Nah, apakah di Desa Kalibaru itu ada PKBM? Ada, kebetulan di Desa Kalibaru ada PKBM, tapi ada dua. Ada dua PKBM. Terus kan untuk programnya yang ada di PKBM itu apa aja gitu kan, selain pendidikan apakah ada kursus atau apa gitu? Atau hanya Kalau pendidikan saja? masalah itu pembelajaran seperti keterampilan atau kursus itu kurang tahu ya, soalnya nggak ada komunikasi antara pengurus PKBM dengan desa. Cuman mengetahui kalau di Kalibaru itu ada aja Oh, ada PKBM. PKBM. Jadi programnya mah Ya, yang kurang tahu lah. kurang tahu, tapi yang kita ketahui mah hanya pendidikan Iya. saja gitu kan, hanya untuk mengejar ijazah gitu. Iya. Tapi untuk keterampilannya belum tahu gitu. Iya. Nah, terus kendala apa sih yang menjadi hambatan gitu kan? Contohnya presentasinya dari SD 80%, ke SMP itu berkurang lagi jadi 60%. Terus juga pas ke tingkat atasnya juga berkurang lagi gitu kan. Nah, kendala apa sih yang menjadi hambatan gitu untuk
apalagi yang usia pelajar gitu untuk melanjutkan pendidikannya. Kalau itu yang saya maksud yang 80% itu yang lulusan SD ya, seluruh Ya. desa Kalibaru. Itu berarti seluruh termasuk orang-orang tua Ya. gitu. Kalau yang sekarang-sekarang kan alhamdulillah udah ada peningkatan mungkin ya, yang dari sekolah lulus SD diwajibkan kan masuk SMP, SMP gitu. Jadi itu maksudnya yang 80% itu. Ya, tapi Kalau kan kendalanya mungkin karena tidak bisa melanjutkan, yang satu udah pasti ya, masalah biaya, ekonomi ya, biaya. Ada yang anaknya siap untuk sekolah tapi orang tuanya kekurangan biaya, walaupun di SMP, SD, SMA itu udah gratis, ya, nggak ada iuran per bulan, tapi kan tetap yang namanya biaya per Sehari-hari hari ya. itu sehari-hari, misalkan jajannya lah gitu. jadi rata-rata untuk kendalanya itu lebih ke ekonomi ya. Ekonomi. Kadang ada anaknya yang mau sekolah Semangat, tapi ya, terhambat orang karena tua. itu. Tapi ada juga kan tidak sedikit yang orang tuanya siap tapi kadang Anaknya yang nggak mau. anaknya yang nggak mau. Tapi ya diusahakan kita arahkan ke ikutan paket Ya, ya tadi PKBM ya, yang masuk PKBM. PKBM berarti diarahkan untuk masuk PKBM. Nah, berarti untuk program yang disiapkan oleh pemerintah Desa Kalibaru untuk meningkatkan IPM ya, terutama di bidang pendidikan gitu. Apa saja sih? Untuk program Desa Kalibaru ke pendidikan itu mungkin hanya ke PAUD aja gitu ya. Ada. Soalnya kalau PAUD kan itu milik desa, udah pasti dari mulai bangunannya yang kita yang bangun. Tapi maaf, bukan berarti kita juga enggak icik-cibung atau gimana ada ke Sekolah SD-SD dasar ya. atau SMP gitu. Soalnya kebetulan sekolah dasar dan SMP di Desa Kalibaru itu dibangunnya di tanah desa Tanah gitu, desa. itu milik desa juga gitu. Jadi berkontribusinya untuk Lebih ke bangunannya. PAUD ya. Lebih Kalau terus PAUDnya selain kita nyiapin tanahnya, kita juga nyiapin Fasilitasnya. bangunannya, fasilitasnya gitu. Oke, selanjutnya jadi berarti setelah kita membahas tadi dari awal ya, kurang lebih sih untuk IPM-nya di Desa Kalibaru itu terutama pendidikan ya kurang lebih berapa persen? Ya kalau sekarang mah alhamdulillah lah udah ada kemajuan sekitar 60%-an. 60% ya, walaupun mudah-mudahan ya kedepannya bisa Ya. ditingkatkan lagi ya, karena juga seperti kita kata juga untuk Kabupaten Cianjur juga untuk IPM-nya masih tertinggal gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya dengan adanya bantuan dari pemerintah juga, dengan perkembangannya juga di dunia pendidikan, mudah-mudahan IPM-nya bisa meningkat gitu. Ya, terutama juga mungkin nanti untuk kemajuan desa sendiri ya, karena yang membangun desa itu kalau bukan warganya sendiri, ya mau siapa lagi gitu. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya, pesan untuk warga masyarakat di Desa Kalibaru ya, terutama yang sedang melanjutkan pendidikan gitu, pasti dengan salah hambatan dan lain sebagainya, ya pesannya apa gitu? Untuk warga masyarakat terutama yang masih sekolah, belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan di masa depan. Setiap langkah kecil menuju pengetahuan adalah investasi belajar. Karena mimpi besarmu layak dengan usaha besar yang kamu lakukan. Jadi tetap semangat belajar, semangat sekolah setinggi-tingginya, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Baik teman-teman, mungkin itu adalah obrolan bersama Ibu Sekretaris Desa Kalibaru terkait IPM ya yang ada di Desa Kalibaru. Mudah-mudahan ini menjadi bahan kita untuk kedepannya untuk bisa terutama untuk meningkatkan IPM terutama di Desa Kalibaru. Saya juga sebagai warga Desa Kalibaru mempunyai kewajiban yang sama, terutama untuk mengembangkan pendidikan terutama di Desa Kalibaru. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bekerja sama. Amin. Kemarin juga sudah ada programnya, kalau jadi kita itu akan mengadakan seminar ya untuk terkait membahas masalah pendidikan ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di Desa Kalibaru yang belum bisa melanjutkan nanti bisa diarahkan gitu untuk ya minimal dapat jasa untuk bisa mendapatkan
Iya. pekerjaan yang lebih baik lagi. Mungkin itu, terima kasih buat Ya, nasabnya. sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.